Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mulia dan bermartabat, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai makhluk dalam bentuk yang terbaik, maka manusia dianugerahi 4 macam mutiara-mutiara yang sangat berharga nilainya, sebagai permata yang ada di dalam diri manusia tersebut. Selama mutiara-mutiara itu ada di dalam diri manusia, maka manusia tersebut akan menjadi makhluk yang berharga dan patut untuk dihargai. Sehingga Allah pun memberi penghargaan dengan memberi pahala-pahala kepada manusia tersebut. 4 macam mutiara-mutiara itu adalah sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arba'atu jawahira fi jismi bani Adam, yuziluha arba'atu asya'a. Amal jawahiru fal ngaqlu wad dinu wal haya'u wal amalu sholih. Fal hudabu yuzilul ngaqla wal hasadu yuzilud dina wa tama'u yuzilul haya'a wal ghibatu yuzilul amala sholih. Ada 4 macam mutiara atau permata di dalam diri manusia. Namun 4 macam mutiara itu bisa hilang dengan adanya 4 hal juga. 4 macam mutiara itu adalah akal, agama, malu, dan amal soleh. Akal bisa hilang dengan marah, agama bisa hilang dengan hasad, malu bisa hilang dengan tamak, amal soleh bisa hilang dengan ghibah. Mutiara yang pertama adalah akal. Akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar nilainya. Dengan akal manusia bisa memahami nilai-nilai agama, memahami mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Al-aqlu nurun fi qalbi, yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal adalah cahaya hati yang akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Namun fungsi akal yang seharusnya seperti itu akan bisa hilang dengan adanya sifat pemarah. Kemudian mutiara atau permata yang kedua adalah agama. Agama adalah peraturan-peraturan. Agama juga menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya. Namun nilai-nilai agama yang begitu penting, yang menjadi mutiara di dalam diri manusia, akan bisa hilang dengan adanya sifat hasad atau iri hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Takutlah kalian semua akan sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat menghilangkan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Mutiara atau permata yang ketiga adalah sifat pemalu. Malu merupakan sifat yang muncul dari pemahaman agama yang benar. Juga untuk mengendalikan perilaku manusia
yang dapat membedakan antara manusia dengan hewan maupun setan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u khairukul. Dengan sifat malu semuanya akan menjadi baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Tapi malu dalam artian yang benar, seperti malu untuk berbuat maksiat, malu untuk meninggalkan perintah-perintah agama, dan lain sebagainya. Namun sifat malu akan bisa hilang dengan adanya sifat tamak atau suka mengharapkan pemberian dari orang lain tanpa sebab yang jelas. Kemudian mutiara yang keempat adalah amal soleh. Amal soleh adalah amal yang dikerjakan dengan benar sesuai peraturan-peraturan agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan akal untuk memahami nilai-nilai agama. Dengan sifat malu yang menjadi pengendali dari hal-hal yang tidak baik, amal soleh adalah bekal yang sangat berharga untuk dibawa ke dalam akhirat, yang nanti akan kita bawa ke alam akhirat. Namun nilai-nilai amal soleh yang sebagai mutiara yang sangat berharga akan bisa hilang dengan adanya sifat suka ghibah atau suka membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Intinya dari 4 mutiara tersebut adalah akal adalah alat yang salah satunya untuk memahami agama. Agama adalah peraturan-peraturan yang menunjukkan kepada manusia. Sifat malu adalah pengendali dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan agama. Kemudian amal soleh adalah buah dari akal yang memahami kepada agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Wallahu a'lam bishawab.